Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus jadi raja di dalam hidup setiap kita, memberkati anak-anak Tuhan. Pada pagi hari ini, mari persiapkan hati kita untuk kita melakukan ibadah sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah dan penyertaan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Perlindungan Tuhan yang sempurna. Pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya atas setiap hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan, terlebih kami bersyukur kalau dalam minggu ini kami boleh merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih untuk perbuatan-Mu, karya-Mu yang ajaib dan luar biasa buat setiap kami. Tuhan naik ke surga, menyiapkan tempat yang terbaik buat kami, anak-anak Tuhan yang percaya, yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau merayakannya, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan saja yang kami tinggikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bertahtalah Tuhan dalam setiap hati kami. Biarlah ada roh puji-pujian, urapan Tuhan mengalir dalam ibadah ini, dan mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Darah-Mu Tuhan yang menguduskan, menyucikan, melayakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus
dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi dari mulut kita katakan, Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Biarlah Tuhan, Kau yang memuaskan setiap kami, menyegarkan kehidupan kami. Roh Kudus, berkaryalah. Kami mau masuk lagi lebih lagi. Kami mau bersorak-sorai, memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, membawa semangat, sukacita dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mau bersorak. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan terima sukacita surga. Masuk
menundukkan hati kita sambut firman Tuhan dengan hati yang haus dan lapar. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berbicara Tuhan untuk setiap kami melalui hamba-Mu yang sudah Tuhan tetapkan. Pakai beliau Tuhan menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran-Mu Bapa. Urapi setiap kami, layakkan setiap kami, berikan kami telinga dan hati yang baik, yang mau mendengar, mau merenungkan dan mau melakukan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami imani setiap firman-Mu itu baik, menghidupkan setiap kami, menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hidup menjadi rema dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Berikan kekuatan buat Bapak Simon, urapan Tuhan turun atas hidupnya, memberkati kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga jemaat. Firman ini menjadi berkat buat setiap orang yang mendengarkannya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, yang hancur dipulihkan. Di dalam nama Yesus semua dijadikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke
Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada hari ini. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, selamat Hari Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus ke dalam dunia ini. Puji Tuhan. Pada Hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa kepada para murid-murid yang berkumpul di suatu tempat di kota Yerusalem. Ada 120 murid Tuhan Yesus yang sedang berhimpun pada saat itu. Nah, setelah peristiwa itu, Petrus dengan penuh semangat, dengan penuh keberanian, memberitakan firman Tuhan yang menghasilkan pertobatan 3.000 jiwa. Nah, peristiwa yang dahsyat ini membuat seluruh Yerusalem terguncang, sebab mereka sebelumnya tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar hal-hal yang seperti itu. Akan tetapi, apa yang terjadi setelah Hari Pentakosta ternyata jauh lebih dahsyat lagi, karena kuasa Roh Kudus dimanifestasikan secara supranatural. Mujizat telah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh para rasul-rasul pada waktu itu. Salah satu puncak dari rangkaian mujizat-mujizat itu dikisahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Mari kita mau membaca Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang namanya Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di Gerbang Indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, firman Tuhan mengisahkan bahwa laki-laki itu lumpuh sejak lahirnya. Dia tidak pernah bisa berdiri, bahkan berjalan, apalagi berlari dan bermain-main seperti anak-anak pada umumnya. Dan mungkin ia telah banyak mengalami penolakan karena kecacatannya itu. Dan saat ia tumbuh dewasa, teman-temannya atau sahabat-sahabatnya harus menggendong dia ke bait Allah setiap hari, supaya ia bisa mengemis untuk hidupnya. Nah, kita tidak tahu secara pasti akan isi hatinya. Namun kemungkinan besar hatinya penuh dengan kepahitan. Sebab tidak ada satu hari pun dalam kehidupannya di mana dia tidak bergantung kepada orang lain. Karena dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa bekerja, dia hanya bisa mengemis, meminta-minta, dan berharap orang berbelas kasihan kepadanya. Nah, keadaan
yang penuh dengan penderitaan ini sudah dia alami lebih dari 40 tahun lamanya. Dan dari sejarah kita tahu bahwa gerbang indah yang ada di Bait Allah memang sangat indah dan mengesankan. Sebagian besar teksturnya dibuat dari perunggu yang dibawa dari kota Korintus dan ditambah dengan ukiran-ukiran emas. Dan ketika sinar matahari menimpa gerbang itu, kilau sinarnya itu bisa dilihat sampai jarak yang jauh. Akan tetapi sangat kontras sekali bahwa di gerbang indah yang memang sangat indah itu duduklah seorang pengemis yang lumpuh sejak dari lahirnya. Pengemis di gerbang indah adalah melambangkan kenyataan tragedi dalam kehidupan manusia. Kita diingatkan pada satu kenyataan bahwa di mana-mana kita bisa melihat manusia yang terluka karena penderitaan dan tragedi. Dan kadang-kadang penderitaan itu dapat kita lihat pada keadaan cacat fisik, namun seringkali penderitaan itu justru tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita. Jadi, kisah ini mengingatkan kepada kita akan adanya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia dimanapun mereka berada. Berapa banyak dari rekan kerja kita, berapa banyak teman atau tetangga kita yang kelihatannya dari luar baik-baik saja, akan tetapi sebenarnya dalam hati mereka sedang dalam penderitaan. Mungkin menderita karena kondisi keuangan. Mungkin yang lain menderita karena pekerjaannya yang hilang. Mungkin juga menderita karena anak-anak mereka. Atau menderita karena pernikahan yang hampir runtuh. Mungkin juga karena kehilangan kepercayaan diri. Atau merasa bersalah, tertekan, serta tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Yang dibutuhkan oleh mereka adalah pemulihan yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itulah kebutuhan manusia yang terdalam. Setiap orang butuh sentuhan surgawi dari Tuhan. Munculnya Petrus dan Yohanes di gerbang indah adalah merupakan satu titik balik dalam kehidupan si pengemis yang lumpuh itu. Sebagaimana biasanya, dia berharap bahwa Petrus dan Yohanes akan memberikan uang untuk sekedar menyambung hidupnya. Tetapi alangkah terkejutnya si lumpuh itu ketika Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Apa yang terjadi selanjutnya adalah sejarah yang dicatat dengan tinta emas. Pengemis yang sudah lebih dari 40 tahun menderita lumpuh itu dapat berjalan dan dapat melompat serta memuliakan Allah. Dari perikop Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ini, kita mendapatkan pelajaran bagaimana seharusnya gereja Kristus bekerja di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama kita belajar bahwa gereja harus membawa pengharapan. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang kelima, pengemis lumpuh itu menatap Petrus dan Yohanes dengan penuh pengharapan. Jadi jelas, dia berharap untuk mendapatkan uang dari mereka. Namun, segera ia disadarkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting dari uang. Itu sudah disediakan baginya, dan itu adalah jamahan daripada Tuhan Yesus. Gereja Kristus yang ada di atas muka bumi ini harus membawa pengharapan. Berita yang dikumandangkan dari mimbar haruslah berfokus
kepada pengharapan. Para ahli psikologi berkata, orang yang paling malang di dunia ini, orang yang paling cilaka di dunia ini, bukanlah orang yang miskin atau orang yang sakit kanker, melainkan orang yang sudah tidak punya pengharapan. Para dokter di rumah sakit juga mempunyai pendapat yang sama. Pasien yang dibawa ke rumah sakit dalam keadaan fisik yang tidak begitu parah, namun sudah tidak berharap untuk hidup, maka dia akan keluar sebagai mayat. Sebaliknya, pasien yang masuk dalam keadaan sakit parah, tapi hatinya penuh pengharapan untuk bisa sembuh, maka dia akan keluar dalam keadaan yang jauh lebih baik. Nah, kita semua harus berharap untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Dan kata harapan dalam bahasa Inggris adalah hope. Hanya terdiri dari 4 huruf, H-O-P-E. Namun, ini menyingkapkan kebenaran yang luar biasa bagi kita. 4 huruf ini menggambarkan proses munculnya pengharapan dalam hati setiap orang percaya. Yang pertama, H atau hearing. Hearing artinya mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Mendengar kesaksian-kesaksian orang lain yang menyatakan betapa dahsyatnya pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Dan apa hasil dari mendengar dan membaca firman Tuhan? Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 mencatat, jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Luar biasa bukan? Hasil dari mendengar dan membaca firman adalah iman. Iman inilah yang sangat kita butuhkan untuk meraih hidup yang berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Sebab itu, dengar dan bacalah janji-janji Tuhan yang indah, agar iman saudara tetap dikuatkan. Lalu, O, option. Option itu artinya pilihan. Hidup manusia tidak bisa lepas dari pilihan. Dari pilihan yang sederhana, seperti memilih mau makan apa ya hari ini, sampai pilihan yang serius, seperti aku harus kuliah di mana, atau aku harus menikah dengan siapa. Nah, ketika tekanan menghadang, kita juga punya pilihan, menjadi pahit atau negatif, atau menjadi berani atau positif. Nah, iman mengharuskan kita memilih yang positif. Kita lihat satu contoh dalam Alkitab yang menjelaskan prinsip option ini. Musa mengirim 12 pengintai ke Kanaan dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13. Kedudukan mereka semua sama. Semua adalah kepala suku. Dan mereka melihat juga dengan satu penglihatan yang sama. Tetapi output mereka berbeda. 10 pengintai pulang dengan hati yang pahit alias negatif. Sedangkan Yosua dan Kaleb pulang membawa kabar yang positif. Alkitab kemudian menjelaskan bahwa 10 pengintai yang negatif itu akhirnya semua mati di padang gurun. Tetapi Yosua dan Kaleb masuk ke tanah perjanjian dan menerima berkat yang penuh dari Allah Yehova. Nah, dalam menghadapi berbagai-bagai tekanan dan masalah, jangan ambil apa yang negatif seperti 10 pengintai Israel itu. Tetapi ikutilah teladan positif dari Kaleb dan Yosua yang melihat segala sesuatu dengan kacamata iman yang positif.
Lalu P adalah persistence. Persisten artinya ketekunan. Bertekun pada pilihan yang telah dibuat. Jangan bergeser ke kiri atau ke kanan. Rasul Paulus menasehatkan kita semua, seperti yang tertulis dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Iman menghasilkan ketekunan, dan sejarah membuktikan bahwa hanya orang-orang yang tekun yang dapat menghasilkan prestasi yang patut dicatat di dalam sejarah. Lalu yang terakhir, huruf E. E itu enter. Enter artinya masuk. Masuk kemana? Bacalah kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ke-4. Dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Pujian, syukur, dan penyembahan kepada Tuhan itu berfungsi sebagai pengusir semua unsur-unsur negatif dan membawa semangat yang baru, seperti yang dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang ketiga, dikatakan bahwa minyak pesta ganti kain kahung, dan nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Lalu yang kedua, gereja harus membawa kesembuhan. Gereja di muka bumi ini harus membawa kesembuhan. Saat Petrus meminta pengemis yang lumpuh itu memperhatikannya, ia melakukan dua hal. Ia menyatakan ketidakmampuannya secara ekonomis. Dikatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Hal ini bukan berarti bahwa ia tidak tergerak untuk memberi sedekah kepada orang miskin. Tetapi Petrus memang tidak bisa memberi karena memang dia tidak punya uang. Namun kemudian ia mendemonstrasikan kemampuannya dalam hal-hal rohani. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Gereja Kristus di muka bumi ini harus membawa kesembuhan ke dalam dunia yang dipenuhi dengan segala macam penyakit jasmani dan rohani. Karya kesembuhan itu dinyatakan kepada dunia melalui berbagai-bagai pelayanan, seperti rumah sakit dan klinik kesehatan untuk kesembuhan secara fisik. Kita bersyukur kalau saat-saat sekarang ini ada banyak anak-anak Tuhan bergerak di dalam pelayanan medis. Panti-panti asuhan bagi anak-anak yang mengalami keadaan yang hilang pengharapan, sehingga mereka memerlukan bantuan orang lain. Panti rehabilitasi bagi mereka yang kecanduan berbagai-bagai obat terlarang. Kecanduan narkoba sudah merupakan penyakit masyarakat sekarang ini. Semuanya itu adalah tugas gereja untuk memberikan kesembuhan bagi mereka yang terikat oleh kuasa kegelapan ini. Rasul-rasul memang tidak memiliki emas dan perak, tapi rasul-rasul memiliki kuasa Allah. Kuasa Allah yang kita butuhkan sekarang ini bukanlah kemegahan gedung gereja yang berlebihan. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah kuasa, yaitu kuasa untuk menyembuhkan hidup orang lain. Kuasa untuk menjangkau, kuasa untuk mengangkat mereka dari keadaan yang buruk dan memberi mereka pengharapan dan kesembuhan.
dan memberikan mereka persahabatan dan persekutuan. Itulah yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan pada saat sekarang ini. Lalu yang ketiga, gereja Tuhan harus membawa sukacita. Ayat yang ke-8 berbunyi demikian daripada Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Orang yang belum pernah berjalan, sebelumnya dia belum pernah bisa berjalan. Namun sekarang dia bisa berjalan, bahkan bisa melompat. Pastilah sukacita melimpah keluar. Lihatlah perubahan total dari pengemis yang cacat itu. Sukacitanya melimpah di dalam hatinya. Alkitab berkata, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat, serta memuji Allah. Semuanya itu terjadi karena ada seseorang yang peduli untuk menjangkau orang lumpuh itu di dalam nama Yesus, sehingga hidupnya benar-benar diubahkan. Lalu apakah artinya bagi si lumpuh? Artinya dia sekarang bisa berjalan. Itu berarti dia bisa bekerja. Ia dapat menjalani hidupnya secara utuh. Dan lebih lagi, ada satu pribadi yang peduli kepadanya, yaitu Tuhan yang sangat mengasihi dia. Dan pastilah sejak saat itu ia hidup dalam persekutuan dengan Tuhan setiap harinya. Oleh karena hatinya melimpah dengan sukacita, laki-laki itu berjalan, melompat, dan memuji-muji Allah. Laki-laki itu merasa sangat bergairah. Begitu pula seharusnya dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus membawa sukacita yang dari Tuhan. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Ingatlah pula bagaimana umat Israel zaman perjanjian lama masuk ke dalam gerbang Tuhan dengan sorak-sorai dan puji-pujian yang gegap gemita. Jadi gereja Tuhan harus membawa sukacita. Adakah kita punya sukacita hari ini? Puji Tuhan, haleluya. Dan yang terakhir, gereja Tuhan harus menyatakan kesaksian. Gereja Tuhan harus menyatakan kesaksian. Si lumpuh ini membuat semua orang terheran-heran melihat perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Dahulu dia lumpuh, tetapi sekarang ia bisa melompat dan berjalan. Semua itu terjadi karena nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, gereja harus bisa membawa kesaksian-kesaksian dari anggota-anggotanya yang hidupnya telah diubahkan karena kuasa daripada Yesus Kristus. Tanpa kesaksian yang nyata, gereja hanyalah merupakan satu kumpulan sosial saja. Tetapi dengan kesaksian yang nyata, gereja akan berubah menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari ini, di hari Pentakosta ini, kita telah belajar. Ada 4 hal yang gereja harus lakukan. Yang pertama, gereja harus membawa pengharapan. Yang kedua, gereja harus membawa kesembuhan. Dan yang ketiga, gereja harus membawa sukacita. Dan yang terakhir, yang keempat tadi,
gereja harus membawa kesaksian yang hidup bagi dunia ini. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi dorongan bagi kita semua, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan semuanya, untuk berperan di dalam gereja kita sesuai dengan apa yang Tuhan maui, yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita masing-masing. Biarlah kita semua mau menjadi saksi Tuhan dan membawa sukacita besar bagi dunia yang penuh dengan berbagai macam kepahitan ini. Puji Tuhan, haleluya, syukur, terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Hari di mana pencurahan Roh Kudus ke dalam dunia ini, yaitu pada hari Pentakosta yang telah terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur Tuhan, bahwa kami selaku gereja-gerejamu, kami telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat menjalankan fungsi, peran daripada gereja Tuhan di atas muka bumi ini. Dan biarlah melalui kami anak-anak-Mu, kami boleh membawa pengharapan kepada orang-orang lain yang saat ini sedang hidup di dalam kepahitan. Kami boleh membawa sukacita bagi orang-orang lain yang saat ini sedang ada di dalam kesusahan. Kami juga boleh membawa kesembuhan bagi mereka-mereka yang saat ini sedang sakit, baik sakit secara jasmani maupun sakit secara rohani. Dan terlebih-lebih saat ini, sekarang ini, kami sebagai gereja-gereja Tuhan dapat membawa kesaksian yang hidup bagi orang-orang lain, agar melalui kami mereka boleh melihat Yesus Kristus yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami semua Tuhan alat-alat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya melalui firman-Mu ini motivasi kami dibangkitkan kembali, sehingga dengan penuh sukacita kami boleh melayani-Mu Tuhan. Berpujilah nama-Mu, haleluya, puji Tuhan. Bapa, kami juga membawa sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami hadapkan mereka satu persatu kepada-Mu Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan tahu kehidupan mereka masing-masing. Tuhan tahu setiap masalah-masalah yang saat ini sedang mereka hadapi. Tuhan mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dan dalam seluruh aktivitas mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan campur tangan, sehingga Tuhan dapat memberikan yang terbaik untuk mereka semua, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak berkekurangan sesuatu apapun. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Oh, yang susah Tuhan berikan sukacita yang besar dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, yang sedang bimbang hilang pengharapan, Tuhan biarlah memberikan pengharapan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kami menyerahkan kekasih-kekasih kami yang pada saat ini juga mengikuti ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan juga campur tangan dalam kehidupan mereka semua. Tuhan mengerti dan Tuhan peduli kehidupan mereka, rumah tangga, pekerjaan, usaha mereka. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami semua Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu yang mengerti akan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, turunkanlah berkat-Mu atas kami semua. Dan biarlah kami pulang dengan membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita angkat tangan dan kita akan menerima berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan berpisah
Tapi sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, terimalah berkat dari Allah Bapa yang ada di surga, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kita semua pulang, kita semua berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Mari yang sudah menerima berkat, kita katakan sama-sama, amin. 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 Puji Tuhan. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan atau di minggu yang akan datang. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Satu kali lagi ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. terima saja, terima saja, terima Kasih saja, kuasa Roh Kudus. terima saja. Ku rasakan kehadiran-Mu. Jangan ditolak, jangan ditentang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Katakan hati pada Tuhan sama-sama berjemaah. mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, Terima saja, terima saja. terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi Curahkanlah kuasa-Mu. Minta sama Tuhan, minta pada Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dari hatimu, Curahkanlah kuasa-Mu
terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Bersatu hati kita katakan mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang